Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Cenderawasih 32, ruang bincang resmi KPU Kabupaten Situbondo yang akan memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi tentunya seputar kepemiluan dan demokrasi. Melalui podcast ini kami ingin menghadirkan obrolan yang hangat dan seru, tentunya bermanfaat mulai dari tahapan pemilu, peran masyarakat dalam demokrasi, dan cerita-cerita menarik nih di balik layar penyelenggaraan pemilu. Bersama saya, Dona Armania Putri, kita akan mulai podcast kita kali ini dengan semangat baru, penuh harapan dan komitmen untuk menghadirkan pemilu yang lebih partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Oke, langsung aja kita mulai bincang-bincang seru kita hari ini. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, masih bersama dengan anggota KPU Kabupaten Situbondo, yakni Bapak Bustamil Arifin. Silahkan Bapak. Silakan Pak. Selamat datang Pak. Ya, Gimana Pak? datang. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Ya. Sekedar info ya teman-teman bahwa Bapak Bustamil ini merupakan salah satu anggota KPU Kabupaten Situbondo yang bertanggung jawab terhadap divisi teknis. Betul ya Bapak? Teknis. Nah, kita hari ini akan bincang-bincang seru tentunya terkait teknis pemilu sendiri dan pilkada. Lalu nanti kita akan membicarakan bagaimana sih pelaksanaan pemilu untuk divisi teknis sendiri gitu ya Pak. Ya. Nah, berbincang terkait teknis. Kalau teknis itu kan biasanya berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan di hari H gitu. Ya, nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya pemilu itu teknis ini tugasnya ngapain sih Pak ketika tahapan pemilu atau pilkada berlangsung itu tupoksinya tuh apa saja gitu Pak? Ya, untuk divisi teknis itu divisi yang paling merupakan jantung daripada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Jadi semua divisi-divisi lain ya itu muaranya pasti ke teknis. Itu dimulai dari divisi data, pemutakhiran data, ya berujung di teknis pelaksanaan hari H itu, ke partisipasi masyarakat, sosialisasi, pada akhirnya juga ke teknis hari H. Jadi untuk memastikan partisipasi masyarakat, kehadiran masyarakat untuk hadir ke TPS, ya itu juga hari H. Oleh sebab itu maka teknis ini pekerjaannya sebenarnya nggak terlalu memakan banyak waktu, tapi hanya beberapa hari saja, namun harus perfect, harus sempurna. Ya, karena muaranya semua ada di teknis. Ujungnya itu di teknis. Ya, ujungnya itu di teknis. Makanya teman-teman itu seringkali membuat jargon bahwa divisi teknis itu adalah jantungnya KPU. Betul. Jantungnya KPU. Nah, berarti kalau untuk teknis sendiri itu kerjanya nggak cuma pas hari H aja ya Pak? Sebelum hari H juga ada job desk lain kah Pak? Iya. Kalau teknis itu ada pekerjaan yang sangat krusial ya. Itu yang pertama di pencalonan. Jadi pencalonan ini sangat krusial sekali, bahkan bisa membuat kita itu berada dalam kondisi yang sangat kredit ya. Pencalonan ya penuh tekanan. Bagaimana kalau misalkan kemarin kita bercerita pada saat pilkada kemarin, ya karena yang datang, yang mendaftar ini kan bukan orang biasa nih. Iya, betul. Bukan orang biasa, bukan pendaftaran level-level RT, ya, melainkan menjadi kepala daerah juga. Jadi dia itu adalah sosok yang berkarisma, sosok yang ini sudah dipercaya oleh masyarakat ya di daerahnya, kemudian datang ke kita. Nah, otomatis kita harus memberikan pelayanan yang prima, tentunya sesuai dengan prosedur yang ada, regulasi yang ada. Jangan sampai kesalahan sedikit itu dapat membuat kita tercederai. Ya, KPU itu tidak netral. Makanya kita harus pada saat pencalonan pun ya kita harus dibikin se-perfect mungkin. Dan tentunya netral ya Pak? Tentunya harus netral. Kita lakukan verifikasi di administrasi dan sebagainya, dan itu waktunya tidak lama.
waktunya tidak lama. Verifikasi, administrasi, persyaratan, ijazah dan sebagainya itu kan dengan waktu yang tidak lama kita harus betul-betul memastikan bahwa administrasi ini sah ya dan memenuhi syarat untuk menjadi calon. Kemudian kesehatan dan sebagainya. Itu di pencalonan, itu sudah luar biasa sekali. Saat itu setelah pencalonan baru hari H. Dan setelah hari H itu baru rekapitulasi. Itu sebenarnya pekerjaan teknis yang sangat krusial ya, yang sangat krusial ya, yang kita pastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, nah itu tadi kan job desk divisi teknis ketika penyelenggaraan pemilu atau ada tahapan pemilu atau pilkada. Kalau ketika non tahapan seperti ini, Pak, untuk kegiatan teknis sendiri itu apa Pak bisa dijelaskan? Ya, ketika nggak ada pekerjaan seperti ini, ya, makanya di teknis itu juga ada kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Ada kegiatan yang sifatnya berkelanjutan seperti halnya yang ada di divisi data, Pak Dona. Yaitu pemutakhiran data kepengurusan parpol yang ada di Sipol. Itu kita lakukan verifikasi per semester. Jadi sekarang divisi teknis itu tetap memverifikasi bagi parpol yang akan mencalon atau mendaftar, mengalami perubahan di kepengurusan. Jadi karena kepengurusan itu kan di parpol itu kan sangat dinamis. Ya, bisa karena berhenti atau bisa karena dipecat, bisa karena ada musyawarah, musyawarah daerah yang atau konferensi dan sebagainya, sehingga menyebabkan kepengurusan itu bisa berubah. Dan dalam rangka keperluan konsumsi publik ya berkaitan dengan data kepengurusan parpol, ya maka parpol tersebut harus otomatis mengupdate datanya yang ada di Sipol. Nanti setelah terupdate di Sipol, diinput oleh operator parpolnya, kemudian kita verifikasi nih, kita cek nih data-datanya, kepengurusannya itu seperti apa, sudah memenuhi syarat 30% apa belum. Ya, baru kita submit di situ. Nah, setelah disubmit itu akan menjadi informasi publik nanti. Artinya kalau misalkan nanti ada masyarakat yang membutuhkan data parpol, siapa sekarang kepengurusannya parpol A misalkan. Nah, itu bisa bisa dilihat di info pemilu bahwa kepengurusannya sekarang sekretarisnya ini, kemudian alamatnya ini. Jadi bagi masyarakat ya yang butuhkan terkait dengan informasi atau apapun itu bisa diupdate. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi kegiatan divisi teknis sendiri itu tidak hanya ketika tahapan pemilu atau pilkada, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar tahapan seperti tadi sosialisasi sipol dan update data partai politik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, terkait pelaksanaan hari H ketika pemilu dan pilkada itu kan tentunya tidak jauh dari badan ad hoc, KPPS dan lain sebagainya. Nah, kalau dari divisi teknis sendiri biasanya gimana sih Pak cara berkoordinasi dengan para teman-teman ad hoc ini untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di hari H seperti itu? Ya, yang dilakukan tentunya dengan teknologi yang canggih sekarang ini ya kita memanfaatkan teknologi tersebut. Kita buat grup-grup WhatsApp ya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan mudahnya untuk berkoordinasi dengan mereka. Karena berkaitan dengan kepemiluan, berkaitan dengan pilkada, regulasinya itu kan senantiasa mengalami update ya. Jadi kita tidak mungkin kalau misalkan harus ada regulasi baru kemudian masih mengundang ya nantinya juga pada akhirnya juga akan diundang. Tapi untuk lebih memudahkan kita share di grup itu. Nah, setelah di-share di grup ya nanti kita sembari diskusikan juga kita agendakan rapat koordinasi dengan badan ad hoc secara berjenjang tentunya
Jadi karena kita mempunyai badan ad hoc mulai dari tingkat PPS, kemudian PPK, ya kita berjenjang. Jadi yang kita BIMTEK, kalau memungkinkan yang kita BIMTEK itu bukan hanya PPK, tapi juga PPS. Ya karena beda biasanya. Ya ketika yang di BIMTEK itu hanya PPK, ya karena kan komunikasi masing-masing ad hoc itu kan nggak sama. Iya, betul. Kan ke bawah berubah nih ke PPS, dari PPS ke KPPS juga beda lagi instruksinya gitu loh. bisa Makanya sebisa mungkin kalau misalkan anggarannya cukup ya kita jadikan PPK-nya kita BIMTEK, PPS-nya juga kita BIMTEK ya. Jadi supaya memperkuat saja. Itu selama kita pilkada kemarin kita lakukan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada regulasi yang baru turun ya ke kita, ke KPU terbaru nih berkaitan dengan teknis teknis pemungutan suara dan sebagainya, itu langsung kita share ke PPK untuk segera didiskusikan. Jangan nunggu BIMTEK atau jangan nunggu rapat koordinasi yang dilakukan. Silahkan pelajari di tingkat masing-masing. Kalau misalkan ternyata tidak paham, baru bisa dikonsultasikan via WA atau kita diskusikan bersama. Jadi itu upaya-upaya kita ya, dalam rangka memastikan bahwa teman-teman KPPS itu mempunyai tingkat kapasitas, ya teman-teman ad hoc itu mempunyai tingkat kapasitas yang sama dalam memahami regulasi. Karena itu penting, ya itu sangat penting. Pemahaman regulasi yang sama itu sangat penting. Karena kan kita bekerja dengan dasar kepastian hukum. Betul. Nah, jadi untuk koordinasi sendiri tidak hanya melalui rakor, tapi kita juga memanfaatkan media-media digital gitu ya, Pak. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, untuk kemarin sendiri kan sudah melaksanakan pilkada ya dalam masa jabatan Bapak ketika menjadi anggota KPU. Nah, itu ada nggak sih Pak tantangan yang sudah dirasakan kemarin ketika menjalankan pilkada sendiri? Banyak sekali, Pak. Gimana bisa diceritakan, Pak? Tantangan dan kendala ya tentunya ya setiap acara, setiap agenda kegiatan itu pasti ada ya, pasti ada dan itu menjadi pengalaman. Ya, karena kita baru menjabat ya, dengan tantangan seperti itu, pengalaman ya menjadi pengalaman berharga. Ya kalau misalnya itu adalah sebuah kekeliruan, ya itu akan menjadi pelajaran juga. Ya. Jadi banyak sekali tantangannya seperti pada saat pencalonan, ya pada saat pencalonan terkait dengan kemarin pemeriksaan kesehatan, ya koordinasi kita dengan pihak rumah sakit, ya ada kendala perubahan jadwal teknis dan sebagainya. Ya jadi kita evaluasi untuk berikutnya. Ketika nanti menjabat lagi ya, menyelenggarakan pilkada lagi ya, tidak akan melakukan hal yang sama. Memastikan koordinasi dengan pihak rumah sakit itu lebih baik. Kemudian juga kendala regulasi. Mungkin kendala regulasi ini ya bukan hanya berlaku kepada saya, juga berlaku kepada teman-teman KPU daerah lain, kabupaten lain ya. Karena regulasi itu sebenarnya kalau KPU itu regulasinya itu sekarang di-share, besok harus diaplikasikan, harus diimplementasikan. Kemarin itu di teknis itu sebelum hari H, karena kita memang mempunyai calon yang menjadi tersangka ya. Pada malam hari H itu, malam tanggal 27 itu jam 9 itu ada surat ya, ada surat dari KPU RI, ada surat edaran ya, surat edaran dari KPU RI berkaitan dengan untuk mengumumkan ya calon yang berstatus tersangka di masing-masing TPS. Itu bagaimana gambarannya? Kalau misalkan teman-teman KPU lain, ya KPU lain yang tidak mempunyai calon yang kasus tersangka, mungkin saya bukan ke saya ini hitopnya, tapi KPU Situbondo itu
luar biasa bingungnya. Kita harus yang pertama ya kita pastikan dulu kasus tersangka ini, saya konsultasi provinsi kasus tersangka, setelah kemudian di situ ada surat setelah KPU kabupaten kota menerima surat resmi dari KPK. Itu yang menjadi celah kita. Nah, sampai hari H pun ternyata kita cek via email, via di administrasi surat ini ya, hard copy-nya itu belum menerima sekali. Belum menerima sama sekali surat pemberitahuan dari KPK bahwa calon tersebut itu berstatus sebagai tersangka. Ya, itu kita jadikan sebagai dasar. Ya, sudah. Jadi kita tidak mengumumkan itu. Ya, kita tidak mengumumkan itu. Ya, kita tidak mengumumkan itu. Ya, jadi alhamdulillah kita selamat. Ya, seandainya mempunyai inisiatif saja kemarin untuk diumumkan menjalankan. Ya, wah, itu kita kena 2 kali. Ya. Yang pertama, yang paling terkena efeknya itu adalah teman-teman KPPS yang ada di lokasi. Lapangan, yang ada di lokasi. Saya tidak membayangkan kalau misalkan teman-teman KPPS itu kebetulan TPS-nya itu berada di basisnya calon yang menjadi yang menjadi kasus tersangka itu. Ya. Nah ini bahaya, ya, bukan hanya soal bukan hanya soal kecurangan dan sebagainya, tapi sudah mengarah kepada khawatir ya terjadi kekerasan pada mereka. Ya, kemudian juga ketika misalkan tidak diumumkan, nah khawatir ada surat yang masuk ke KPU tanpa kita sadari. Kita kena lah itu. Juga. Ya, kita kena lah itu. Ya. Ya, kita kena itu. Jadi ya bismillah sudah. Dengan berdasar kita mengecek surat, berapa kali kita cek surat masuk itu nggak ada, di email dicek nggak ada, ya sudah bismillah jangan diumumkan. Ya alhamdulillah pada akhirnya ternyata kita selamat dengan itu. Sesuai dengan regulasi. Sesuai dengan regulasi dan ternyata regulasi yang diberikan oleh KPU itu mendapat sanksi dari DKPP ternyata yang kita tidak melaksanakan. Alhamdulillah, nah masih ada penolong untuk kita. Itu tadi cerita menarik terkait penyelenggaraan pilkada kemarin gitu ya Pak. Nah sekarang terkait teknis sendiri itu kan dari mulai pencalonan hingga rekapitulasi itu kan di divisi teknis nih Pak. Nah di divisi teknis sendiri gimana sih Pak cara menjaga penilaian masyarakat terkait hasil dari rekapitulasi sendiri terkait integritas dan kepercayaan masyarakat itu gimana sih Pak? Ya, udah ada yang lupa tadi juga. Kemarin sempat ada kendala cuaca lagi ya. Ketika di hari H. Ada beberapa TPS itu yang ya tendanya roboh. Ya, memang kendala alam itu ya, memang di luar kendali kita. Nah, kemudian apa tadi yang berkaitan dengan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu sangat penting ya. Menjadi penyelenggara itu kan serba sulit. Ya, jadi kita pasti dicap keliru. Ya, bagi yang kalah. Ya, dan kita pasti disanjung-sanjung bagi mereka yang menang. Ya, itulah penyelenggara. Makanya kita sebelum pelaksanaan pada saat pembentukan KPPS, kita turun. Jadi komisioner dibagi, kita turun ke masing-masing KPPS itu. Di samping juga ke badan ad hoc ya. Jadi kita tekankan bahwa kunci pertama keberhasilan, kesuksesan penilaian dari masyarakat terhadap kita itu adalah bagaimana kita itu ya bersikap netral.
bersikap netral. Jadi dari awal kalau sudah menjadi KPPS atau dilantik menjadi badan ad hoc, bagaimana terlihat netral. Jangan sampai kita itu bersikap atau bertutur yang akan mengarah kepada condong ke salah satu calon. Jadi ketika misalkan penilaian masyarakat, ya penilaian masyarakat itu sudah kita itu dinilai condong, maka itu akan berimplikasi terhadap hasil proses pemungutan suara, rekapitulasi, semuanya akan dicurigai. Ya, betul. Pasti akan dicurigai. Ini orangnya ini, pasti. Makanya kemarin sampai saya melarang teman-teman itu, udahlah dulu. Kalau misalkan calon yang ada ini membuat simbol-simbol dengan menggunakan baju tertentu, warna tertentu, udahlah. Selama masa menjadi ad hoc atau selama menjadi KPPS, baju-baju dengan warna identik itu dihilangkan dulu. Jangan dipakai dulu. Jangan dipakai dulu. Supaya masyarakat itu tidak menilai kita ke salah satu calon. Nah, di samping juga ya kita juga ada punishment. Jadi kalau misalkan bukan hanya sebatas himbauan seperti itu, juga ada punishment dari kita. Kalau misalkan sampai ketahuan melakukan tindakan mengarah curang, jangankan curang, mengarah kepada curang, ya kita tegas bahwa ya kita akan blacklist itu. Ya, kita akan blacklist. Jadi ini dalam rangka yaitu ya, kita bersikap seperti itu saja, bersikap seperti regulasi saja, penilaiannya masih kurang. Ya biasalah. Tapi nggak apa-apa karena konsekuensi. Konsekuensi jadi penyelenggara. Jadi sebelum saya terjun ke KPU, sebelum saya ada di komisioner, di komisioner, saya tahu konsekuensi saya itu seperti apa. Konsekuensi teman-teman yang berlima itu ya harus tahu seperti apa pandangan publiknya, khususnya ketika di masa-masa tahapan. Karena kita berlima itu penting pada saat tahapan. Iya, betul. Menjadi orang penting. Nah, itu tadi ya teman-teman, salah satu cara nih menjaga kepercayaan dan integritas KPU sendiri tidak hanya kepada sekretariat maupun anggota, tapi juga kepada teman-teman badan ad hoc itu kita tegaskan untuk bersikap netral seperti itu ya Pak. Nah, tadi kita telah membahas terkait pelaksanaan teknis sendiri itu bekerja dengan digital juga gitu Pak. Nah, di teknis itu sendiri tadi kan juga sempat bahas terkait sipol ya Pak. Nah, apakah ada aplikasi-aplikasi lain yang digunakan ketika penyelenggaraan atau tahapan pemilu dan pilkada sendiri Pak? Iya, ada. Jadi kalau teknis itu punya 2 aplikasi ya, aplikasi yang sama-sama penting. Jadi kalau ketika masuk tahapan 2 aplikasi itu sama-sama penting. Yang pertama aplikasi Sipol yang sudah saya jelaskan tadi, ya pemutahiran data partai politik, dan ini menjadi juga penting pada saat nanti masuk ke tahapan, ya, di mana Sipol itu verifikasinya nanti bukan hanya pada saat pada pengurusan, tapi juga keanggotaan. Jadi verifikasi faktual. Jadi di Sipol nanti kalau misalkan parpol tersebut menyertakan mempunyai 1000 anggota dengan nama sekian-sekian, ya kalau misalkan nanti ada instruksi, pasti ada instruksi nanti dari KPU RI untuk memverify bahwa benarkah parpol tersebut ini mempunyai anggota ini. Kita verify nanti. Kita jadikan ada sampelnya itu untuk menjadi anggota parpol atau tidak. Jadi itu dalam rangka memenuhi syarat kan, syarat menjadi anggota parpol yang lolos dalam pemilu yang akan datang. Sekalipun kita nunggu regulasinya seperti apa nanti. Kemudian juga ada aplikasi Silon. Ya, aplikasi Silon. Aplikasi Silon itu adalah aplikasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan di pencalonan. Baik itu pilkada ataupun pemilu. Jadi kalau kemarin yang saya ini itu aplikasi Silon Kada. Jadi
di silon itu nanti ketika ada pendaftar kita masukkan persyaratannya semuanya, ya termasuk rekom, ya rekom dari parpol yang parpol pengusung, ya rekom dari parpol pengusung kita masukkan persyaratannya, ya kemudian nanti menunggu submit dari DPP-nya, ya itu yang menjadi aplikasi kita dalam digunakan di penyelenggaraan pemilu dan pilkada. penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, kalau terkait aplikasi tadi itu kan berkaitan dengan dunia digital ya Pak. Nah, bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Situbondo sendiri untuk menjalankan dua aplikasi itu tadi Pak? Ya, kesiapan kita tentunya kita tetap ya melakukan updating khususnya teman-teman operator. Jadi kalau misalkan teman-teman operator ini nggak hanya satu, ya nggak hanya satu. Kalau misalkan berhalangan, jadi saya berharap itu teman-teman dua operator silon dan sipol itu bisa saling bersinergi lah, bisa paling tidak tahu ya kalau misalkan nanti ada halangan dan sebagainya. Nah kemudian yang terpenting itu adalah karena kan aplikasi digital itu kan ada update ya, biasanya kalau ada updating itu biasanya diundang untuk BIMTEK. Ya. Jadi kita instruksikan kepada mereka itu untuk memaksimalkan pada saat BIMTEK. Kalau sejauh ini penggunaan sipol dan silon ada kendala nggak sih Pak yang dirasakan sama teman-teman teknis sendiri? Ya untuk silon ini kan nggak ada ya sekarang ya, nggak dipakai ya. Kalau sipol yang kemarin sempat mengalami maintenance, jadi sempat mengalami perbaikan karena aplikasi di KPU RI itu kan sangat banyak. Ya mungkin servernya itu kecil sehingga penggantian. Jadi untuk sipol itu dilaksanakan di hari Kamis dan Jumat. Jadi teman-teman parpol nih yang mau mengupdate kepengurusannya di sipol itu hanya bisa dilakukan di hari Kamis dan Jumat. Berarti sudah tertera jadwalnya ya Pak? Ada jadwalnya. Kalau misalkan tidak bisa, ya nanti bisa konfirmasi ke kita untuk bisa koordinasi dengan operator yang ada di pusat. Karena kita kan juga pengguna saja. Oke, berarti untuk pesan untuk teman-teman parpol apabila ada update sipol, apabila tidak bisa, nanti bisa langsung konfirmasi ke KPU langsung. Dan hanya bisa dilakukan di hari Kamis dan hari Jumat. Untuk sipol. Nah, yang terakhir nih Pak, untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin gitu, kan sudah merasakan ya Pak kendala-kendalanya, gimana suka dukanya gitu Pak. Betul sekali. Nah harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada selanjutnya ini gimana Pak? Harapannya kemana ini? Yang pastinya terkait kinerja dan sebagainya lah Pak. Ya harapan kita harapan kita untuk pemilu yang akan datang ya utamanya yang berkaitan dengan regulasi ya, regulasi. Karena kita kan bukan pembuat regulasi, membuat regulasi. Harapannya tetap ke KPU RI. Jadi regulasi bagaimana tidak kemudian terlalu mepet waktunya. Jadi kemudian setiap tahapan ya itu perlu diperkirakan jangka waktunya yang sekiranya tidak terlalu mepet. Ya. Dan apalagi harapan-harapannya ya untuk masyarakat. Untuk komisioner sendiri nih Pak, ke depannya apakah supaya lebih kompak atau gimana Pak dalam menjalankan tugasnya? Ya. Sampai sekarang komisioner kompak dan semoga terus diberikan kekompakan. Amin. Kita saling support ya, sekalipun kita berada di latar belakang yang berbeda ya tetap kita saling support karena dalam rangka tujuan bersama yaitu bagaimana penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu berjalan sukses dan tentunya untuk masyarakat dan negara kita. Oke, nah itu tadi ya teman-teman bincang-bincang seru kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Usamil. Sama-sama. Telah
meluangkan waktu untuk hadir ke Ya. podcast kita kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam Amin, menjalankan amin, tugas. amin. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Terima kasih. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.